Hari ini kita mau coba bedah satu genre musik yang sering disalahpahami tapi sebenarnya punya makna yang dalam banget, death metal. Kita akan lihat sama-sama dari beberapa materi yang udah kita kumpulin nih, mulai dari sejarahnya, sisi psikologisnya, kenapa orang suka, signifikansi budayanya, sampai warisannya gitu. Misi kita kali ini gimana ya? Mencoba memahamilah kenapa sih genre yang soundnya seagresif ini, komposisinya rumit, terus liriknya sering gamblang banget, kok bisa bertahan, malah terus relevan gitu. Kita coba telusuri akarnya dari kancah underground pertengahan 80-an, pecahan dari thrash metal kan? Oke deh, kita mulai bongkar ya. Dari catatan yang ada, kelihatan banget nih gimana death metal itu muncul pertama di AS sama Eropa. Ada nama-nama kayak Death, Possessed, Morbid Angel. Yang seru, lahirnya tuh kental banget sama semangat DIY, do it yourself. Jadi nyebarnya bukan lewat industri gede, tapi ya lewat jaringan underground. Tukeran kaset, fanzine bikinan sendiri, gig kecil-kecilan. Nah ini pas banget sama suasana sosial ekonomi tahun 80-an yang lagi, gimana ya, banyak keresahan gitu. Kayak jadi semacam pelampiasan frustrasi, kemarahan sama kondisi dunia waktu itu. Betul. Dan di sini ada aspek psikologis yang menarik banget dari materi kita, katarsis. Jadi buat banyak fansnya, musik yang intens ini tuh malah jadi kayak pelepasan emosi negatif. Marah, cemas, dilepasin di wadah yang terkontrol gitu. Jadi di balik gambaran kerasnya itu ada fungsi terapeutik yang mungkin ya nggak banyak orang duga. Bukan cuma nikmatin musik keras aja, tapi ada proses pembersihan emosi yang personal. Iya, jadi kekerasan suaranya itu justru punya tujuan konstruktif ya. Wah, menarik banget ini. Dan ini nyambung juga nih ke aspek sosialnya. Seperti yang tertulis di materi kita, komunitas death metal ini nawarin rasa kepemilikan yang kuat. Justru karena sifatnya underground, sering ketemunya di gig lokal, malah tumbuh ikatan pertemanan, pengalaman bareng yang erat. Apalagi buat mereka yang mungkin ngerasa beda dari budaya mainstream. Musiknya boleh brutal, tapi komunitasnya suportif banget seringnya. Tepat sekali. Solidaritas dalam kesamaan melawan arus ya. Dan jangan lupakan juga sisi seni sama edukasinya. Dari catatan kita kan kelihatan jelas, main death metal itu butuh skill teknis tinggi loh. Ini bukan musik sembarangan. Liriknya juga meskipun kadang grafis, sering banget. Malah mengeksplorasi tema-tema filosofis, sejarah, atau sastra yang kompleks. Ini nunjukin ada kedalaman intelektual yang mungkin bikin kaget banyak orang. Bisa jadi pintu masuk buat Anda nih, buat ngulik mitologi atau sejarah tertentu. Semangat DIY-nya juga nanemin kemandirian. Secara budaya, ya jelas dia nantang norma. Jadi kayak kritik sosial terselubung gitu. Nah ini dia, satu poin dari sumber kita yang, menonjol banget pengaruhnya. Penekanan ke teknis, ke rumitnya komposisi, ini nginspirasi banyak musisi lain. Lintas genre malah. Materi kita nyebutin band kayak Morbid Angel, Entomb Beat sebagai pionir sound khasnya. Terus, ya pasti Cannibal Corpse. Walaupun kontroversial, mereka penting banget bawa death metal lewat jalur non-mainstream, ya tentunya, ke pendengar yang lebih luas di era 90-an. Jejaknya kerasa deh, sampai ke black metal, grindcore, bahkan metalcore. Dan evolusinya lunya berhenti. Kita lihat aja band modern kayak Behemoth atau Gojira, sekarang malah dicampur elemen progressive rock. Ini kan nunjukin genrenya hidup banget. Kalau kita tarik ke gambaran besarnya nih, konsep ekstremitas di death metal ini, kayak yang dibahas di sumber kita, bisa dilihat sebagai cara artistik buat menjelajahi tema-tema sulit. Kefanaan, moralitas, sisi gelap manusia, gitu kan? Materi kita juga jujur angkat kritik soal kurangnya keberagaman. Dulu emang awalnya dominan pria kulit putih, tapi sekarang ada upaya inklusivitas juga. Contohnya ada band kayak Rivers of Nihil yang berani masukin unsur jazz. Kan inovatif banget tuh. Tema kematian sama kritik sosialnya itu nangkep banget kecemasan akhir abad ke-20 sama dunia pasca Perang Dingin. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih dari semua yang kita gali bareng dari sumber-sumber ini? Death metal itu jelas ya, lebih dari sekedar musik berisik. Punya akar sejarah yang nyambung ke konteks sosialnya, punya fungsi psikologis buat katarsis yang nggak terduga, komunitasnya solid di balik citra kerasnya, terus ada kedalaman artistik dan teknis yang nuntut banget, plus pengaruh musiknya signifikan dan terus berkembang.
Dia kayak cermin zamannya sekaligus penantang norma. Betul. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan lebih jauh. Dengan tema-tema yang ya bisa dibilang kontroversial dan sound yang intens gitu, apa sih yang bikin death metal ini kok terus bergema? Terus narik pendengar baru lintas dekade, lintas budaya. Mungkin ya seperti yang tersirat dari materi kita ini, dia nyentuh dan ngasih ruang buat sisi-sisi pengalaman manusia marah, takut, tertarik sama hal tabu yang seringnya susah atau malah nggak mungkin diungkapin lewat jalur budaya mainstream. Sesuatu buat dipikirkan lagi ya.